Rega Ahmad Fernanda, Miko Official, Asep Den, Paijola Sam, anak baik, dan para gamers yang ada di seluruh penjuru dunia. Halo gamers, dimanapun anda berada, bagaimana kabarnya? Masih bersama saya Sen, Sleep in the Floor. Sebuah requestan sama yang tidak pernah padam membuat saya kebakaran jenggot dan linglung harus ngapain. Karena pada dasarnya, game horror multiplayer yang kalian minta-minta seperti dalam game PC itu sungguh sangat-sangat membagongkan. Maka oleh karena itu, kalian harus tetap bersyukur terhadap game yang sudah saya sediakan walaupun memang seadanya. Karena kata ibu saya, jangan selalu mencari sesuatu yang tidak ada, tapi syukurilah apa yang sudah ada. Jadi tanpa berbusa-busa loba basa-basi bisi-basi siga basa bieu, langsung saja pasang handsfree, simetriskan pesus rebahan, kencangkan celana dan anda selamat menonton, dan jangan beritahu si John, cek gijrot. Number 1, Asylum 77. Game horor pertama yang disediakan mode multiplayer oleh developernya adalah game Asylum 77 yang dirilis tahun kemarin, tepatnya pada tanggal 1 Agustus 2021. Dengan ukuran gamenya bisa kalian cek di deskripsi. Meskipun bersudut pandang orang pertama, tapi kita tetap bisa melihat karakter dari teman yang kita ajak mabar, walaupun hero-nya terlihat seperti sedang membutuhkan skincare. Bukan hanya 1, 2, 3 cekicrot saja dalam game ini, kalian bisa mabar sampai 7 alam semesta, yang mana 4 orang akan menjadi korban dan 3 orang lainnya akan berperan sebagai psikopat. Meskipun aturan dalam permainan terbilang sederhana, namun nuansa horor tetap tidak terasa jika kalian hanya menonton saja, yang artinya kalian harus download game ini dan memainkannya secara langsung, maka rasa takut dari dalam diri kalian akan bergejolak. Hero yang tersedia harus dibeli dengan koin yang kalian kumpulkan saat bermain. Pemain akan ditempatkan dalam sebuah tempat untuk dapat melarikan diri dari sana dengan mengumpulkan beberapa item dan senjata untuk dapat bertarung dengan psikopat. Ya, konsepnya kurang lebih sama dengan game horor pada umumnya. Harus kayak gitu kan cara-caranya, putar-putar. Lurus ay. Woi, botak tunggu. Botak. Number 2, The Tabung. Nah, game kedua ini merupakan game horror multiplayer terbaik menurut saya, yang mana pada video sebelumnya telah saya bahas juga, namun masih banyak yang kesulitan dalam mendownloadnya. Tapi sekarang anda tinggal colok saja linknya yang ada di bawah, bukan di atas, karena di Play Store game The Tabung sudah meninggal alias sudah tiada. Kerennya game ini ternyata support multiplatform, alias kita bisa mampir dalam satu server yang sama antara pengguna HP dan pengguna PC. Keren gak tuh? Jadi kalian bisa main bareng bersama siapapun tanpa ada batasan jenis operasi sistem apa yang kalian gunakan, kecuali yang HP-nya kentang selalu tersisihkan dan akhirnya cuma jadi bahan gorengan. Perbedaan antara keduanya berada dalam masalah grafis dan framerate yang berbeda, karena memang aplikasinya cukup berat jika dimainkan di HP. Ceritanya di sini semua orang yang terdiri dari maksimal 32 orang. Yap, kalian bisa mabar sampai sebanyak 32 orang, tapi kebanyakan biasanya hanya terdiri dari 8 orang saja, karena fitur tersebut gratis. Akan berkemah di suatu tempat yang sudah lama ditinggalkan, permainan akan dimulai ketika salah seorang dari kalian diculik dan hilang begitu saja. Suasana horor yang mencekam di suatu hutan yang luas, apalagi jika sudah bertemu dengan sosok mengerikan bernama The Tabung. Suaranya sungguh sangat bikin semua perbuluan berdiri. Holy moly. Beberapa fitur yang disediakan seperti mikrofon sangat mendukung untuk konsep permainan bergenre multiplayer ini. Tapi jangan lupa, untuk bisa memainkan game ini HP atau PC kalian harus terhubung ke internet. Jika kalian suka, jangan lupa ajak saya mabar dan dukung channel ini dengan cara apapun sesuai dengan kemampuan kalian. Number 3, Horror Hunt. Horror Hunt merupakan game horror multiplayer bersudut pandang orang ketiga dengan konsep pertarungan 5 orang, yang mana 4 orang berperan sebagai manusia yang akan menggengping 1 orang yang berperan sebagai monster.
Atau kita ketahui istilah permainan ini disebut dengan Monster versus Hunter. Bagi para pemburu diharuskan untuk menghancurkan totem yang memberi energi dan kekuatan pada monster. Sementara bagi orang yang berperan sebagai monster, harus membunuh semua pemburu brengsek yang ingin menggengbengnya. Setiap karakter yang dimainkan, baik itu monster ataupun hunter, memiliki kemampuan khusus dan kekuatan masing-masing. Game ini memiliki gaya permainan seperti game Dead by Daylight, tetapi memiliki ukuran game yang cukup kecil, yaitu hanya sekitar 200 MB-an, sedangkan kalau DBD itu ukurannya kurang lebih sebesar 4 GB. Seperti biasa, game ini hanya dapat diakses jika internet kalian menyala dan ada kuotanya. Jika tidak ada, kalian bisa coba game yang terakhir ini. Number 4. The Dark Pursuer. Berbeda dengan game-game sebelumnya yang hanya bisa dimainkan jika dalam keadaan internet menyala, khusus untuk game ini bisa dibilang termasuk ke dalam game Half-Life, yang berarti kalian bisa memainkannya secara offline maupun online. Maksudnya gimana? Untuk fitur multiplayernya tetap harus menggunakan internet bro, tidak menggunakan wifi ataupun hotspot. Namun, jika bermain sendirian kalian bisa memainkannya full offline. Tapi jika ingin menggunakan mode multiplayer, kalian harus membeli lisensinya agar bisa membuka fitur tersebut sebagai bentuk support untuk developernya. Meskipun ada juga yang versi gratis jika kalian mendownload versi yang bajakan. Namun, untuk saat ini mohon maaf saya tidak menyediakannya. Permainan multiplayer hanya bersifat versus saja, yang artinya jika Anda berperan sebagai manusia, maka teman Anda akan berperan sebagai monsternya. Bukan dua-duanya manusia yang bersama-sama kabur dari kejaran monster tersebut. Kelebihan yang terdapat dari game ini adalah grafik dan kontrol yang terasa halus seperti kulit cewek, yang mana kita sebagai pria merasakan hal yang sama, yakni tidak mau lepas dari makhluk halus tersebut. Suasana horor yang sangat apik dikemas dengan grafis yang memukau, menurut saya pantas sekali jika game ini berbayar. Namun kalian hanya akan dipita pembayaran jika ingin membuka fitur multiplayernya saja, karena di Play Store game ini bisa diunduh secara gratis. Jadi silahkan pilih mana game horror multiplayer terbaik menurut kalian. Jika meminta pendapat saya, maka saya akan menyarankan game yang berada di urutan kedua. Dan seperti biasa, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. See you in the next games.